Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah effort dan catatan disclaimer untuk menenangkan para pecinta hewan dan khususnya kebarbaran cat lover, di mana si pembuat film meyakinkan jika tidak ada kucing yang dilukai atau dibunuh dalam film ini. Lagian orang waras mana yang jadiin kucing beneran sebagai objek pemodaran? Udah pasti boneka dan properti lain lah. Terus kalau ada adegan manusia dihabisi seperti film di Rumah Dara, apakah harus dibikin disclaimer juga jika yang dimakan itu bukan daging manusia? Kan kagak. Kemudian, scene beralih pada seorang bocah nolep yang sedang asyik bermain sendiri di taman bermain komplek. Hingga sesaat kemudian, si bocil pun heran saat mendengar suara engak-engek dari pohon terdekat. Astagfirullah, sontak si bocil pun syok parah saat melihat induk kucing sedang memakan anaknya sendiri. Hingga saat si ibu datang, si bocil langsung menanyakan hal tersebut pada si ibu. Namun bukannya menjawab, si ibu malah mengual-ngual ke para putrinya dan juga mengambil batu. Alamak tuh, karena yang dirujak ini bukan kucing beneran. Di saat itu pula, si bocil pun syok parah saat melihat apa yang si ibu lakukan. Lalu, film pun baru dimulai. Kemudian, scene beralih pada sebuah keluarga penerima bansos tetap yang sedang bersiap pindahan menuju ujung kabupaten. Melihat adiknya enggan meninggalkan rumah, si kakak bernama Vira langsung mengajak Dino untuk merelakannya. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, kedatangan mereka disambut hangat oleh pamannya yang bernama Jamal. Tada! Mereka pun sedikit kecewa saat melihat kondisi rumah barunya yang cukup bobrok. Namun apa boleh buat, Dino si kacamata keler meminta bantuan si kakak untuk membuat konten di mana suatu saat nanti ia ingin terkenal seperti host Uka-Uka. Hingga setelah membuat opening sok serem, Dino mengajak kakaknya untuk masuk. Guys, dan aku takut kalau hal buruk itu akan terjadi lagi. Setelah dikagetkan Mang Jamal, ia langsung mengajak Dino dan Vira mengecek kamar yang ada di lantai 2. Namun di saat itu pula, Vira pun heran saat melihat kucing putih yang menatap tajam ke arahnya seperti pengen di giveaway ikan asin. Sesampainya di loteng, Mang Jamal berkata jika Dino dan Vira akan tidur sekamar karena di rumah ini kamarnya cuman sedikit. Saat Dino mengecek kamar, Jamal langsung menanyakan kondisi kejiwaan ibunya Vira yang bernama Mbak Yanti. Lantas Vira berkata, jika meski kondisi si ibu semakin membaik, namun akhir-akhir ini si ibu sempat melakukan hal yang aneh seperti kebanyakan minum susu dan makan sayur sop. Mendengar hal itu, Mang Jamal merasa jika hal itu bukanlah masalah besar, yang penting jiwanya sudah stabil. Di sore harinya, Vira pun senang saat melihat keceriaan si ibu saat menyiapkan salon barunya yang akan segera dibuka untuk umum. Hingga saat si ibu memintanya untuk duduk di kursi, Vira kembali teringat dengan kenangan kelam 1 tahun yang lalu. Di mana ketika itu, Vira sempat melihat si ibu mengalami depresi akut setelah ditinggal si bapak yang kabur bersama Elsie hajatan. Saat makan malam dengan sayur sop, si ibu pun berterima kasih pada keluarganya yang telah membantu dirinya sembuh dari kegeloan setelah ditinggal Mas Dayat. Dan kini, Yanti mengungkapkan jika dirinya bukan sosok ibu yang dulu. Buat ibu. Setelah meloklok sebekong susu, Vira pun heran saat melihat gelagat aneh si ibu saat mendengar suara azan.
Saat malam semakin larut, Dino yang mengeluhkan masalah listrik di negaranya yang sering mati tanpa kompensasi. Namun giliran bayar listrik telat dikit aja didenda. Di saat itu pula, Vira pun mengungkapkan unek-uneknya pada Dino, di mana ia merasa heran pada keputusan si ibu yang pindah ke komplek terbengkalai. Namun Dino tak ingin ambil pusing, apalagi setelah pindah ke sini si ibu terlihat bahagia. Hingga sesaat kemudian, Dino mengajak si kakak pergi melakukan penelusuran di sekitaran komplek, kali aja ada konten menarik. Tolong. Mati. Udah kayak beneran belum? Ja. Dino, sumpah kamu kalau jatuh kakak nggak Semua rumah di sini tuh mati. Ya udah deh. Ya takut ya. Hingga setibanya di bawah pohon beringin bangkotan, dengan gaya yang sok serem, Dino mengungkapkan jika dirinya merasakan sosok penunggu di pohon tersebut. Jangan. Bukannya digabruk jurig, Dino malah mendapat cakaran dari kucing putih yang tiba-tiba freestyle dari atas pohon. Sepulangnya ke rumah, Vira tak bisa menahan tawa saat mengobati luka cakaran di tangan Dino. Apalagi lukanya bisa segede gini kayak dicakar siluman monyet. Setelah mendengar kegaduhan yang terjadi, si ibu langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas setelah Dino menceritakan semuanya, tiba-tiba saja si ibu langsung mengokop luka di tangan Dino. Setelah merasakan sensasi aneh saat mengisap darah Dino, si ibu pun meminta kedua anaknya untuk tidur. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada si ibu? Apakah ibuku adalah vampir? Di tengah malam, Vira yang tak bisa tidur merasa heran saat mendengar suara empat empot dari ruang tengah. Sesampainya di ruang tengah, Vira pun heran saat melihat perban luka di tangan Dino yang terbuka. Sontak Vira pun panik saat melihat keberadaan sosok kewes di cermin, hingga di tengah ketakutan Vira bergegas kembali ke kamar. Di keesokan harinya, Vira dan Dino berusaha mempromosikan salon si ibu yang hari ini akan dibuka. Namun seakan salah target karena yang diajak bapak-bapak terminal, jelas saja mereka langsung ditolak mentah-mentah. Melihat hal itu, si ibu langsung turun tangan dengan menggunakan teknik tebar pesona seorang janda. Selamat pagi. Saya lagi buka salon. Salon? Laki-laki bisa? Oh, bisa dong. Seketika Vira dan Dino pun melongo saat melihat bapak-bapak tadi langsung menerima brosur pemberian si ibu. Malahan, bapak-bapak terminal ini tiba-tiba pengen semua bulu di tubuhnya dikerimbat. Sepulang ke rumah, si ibu terlihat bersemangat menunggu kedatangan para pelanggan. Namun Vira yang tidak ingin si ibu kecewa memintanya untuk jangan terlalu berharap di hari pertama pembukaan salonnya. Tapi tiba-tiba... Silakan duduk di sini. Pagi. Sontak Vira pun melongo saat melihat dua pelanggan yang datang ke salon si ibu. Hingga di malam harinya, Vira pun merasa tidak percaya dengan ramainya pelanggan yang datang ke salon si ibu. Namun si ibu mengungkapkan jika hal tersebut merupakan berkah pembukaan salonnya. Lantas Vira yang melihat si ibu kecapean, memutuskan untuk membantu si ibu beres-beres. Ya udah, Ibu mandi dulu ya. Tenang aja, Ibu bisa. Layernya udah nggak beraturan ini. Udah lama ya? Di hari kedua, Vira pun semakin melongo saat melihat salon si ibu yang semakin hari semakin ramai. Kemudian, si ibu pun meminta Vira untuk menyiapkan minum untuk para pelanggan. Once upon who never had enough. To whom would she ask? I care not how much until the very end of time. And still she gave more. Di sore harinya, setelah seharian membantu si ibu, Vira pun menghampiri Dino yang sedang mengopek borok di tangannya. Dirasa bete, Dino langsung mengajak Vira untuk membuat konten di rumah angker yang ada di kompleknya. Ayo, mari. Hantu chiropractor,
Gila, konten ini. Sesampainya di rumah angker terbengkalai, Vira yang merasakan firasat buruk mengajak Dino untuk pulang saja, apalagi saat ini hari sudah malam. Akan tetapi Dino yang kebelet viral memaksa si kakak untuk mulai merekam. Betapa syoknya Vira saat sekilas melihat sosok ireng. Di saat itu pula, Dino pun heran saat samar-samar melihat sosok kewes yang mirip sekali dengan ibunya. Setelah Dino ngabret ketakutan, Vira yang penasaran berusaha mengeceknya. Bagaikan adegan film Hereditary. Vira pun syok saat si ibu tiba-tiba mengejarnya dari dalam bangunan tua. Gak usah kalian tanya kenapa ibunya tiba-tiba ada di sana, karena gua juga kagak tahu. Aku pipis dikit. Sepulang ke rumah, Vira yang bosan makan sop ayam meminta si ibu membuat hidangan lain. Kayak kakak ngerti makanan enak aja. Kita dari kemarin makan. Di keesokan harinya, Vira pun terbangun setelah mendengar suara eongan kucing yang kesakitan di dapur. Bu, Kalem atuh. Betapa syoknya Vira saat melihat jurig ireng yang sedang mengolah properti kucing-kucingan di dapur. Vir, Betapa herannya si ibu saat melihat kelakuan Vira yang sepertinya ketakutan. Hingga saat mengeceknya ke dapur, Vira pun merasa jika apa yang ia lihat hanyalah halusinasi. Di saat itu pula, si ibu langsung menunjukkan daging sapi supaya Vira tidak bosan makan. Di tengah malam, Dino yang menyadari listrik mati bergegas mengambil lilin. Saat si ibu datang dengan cara yang aneh, Dino berkata jika dirinya sempat melihat sosok misterius yang mirip dengan si ibu berdiri di jalan. Dirasa salah lihat, si ibu pun meminta Dino untuk kembali tidur. Namun sesaat kemudian dengan senyumnya yang creepy, si ibu mengajak Dino untuk tidur di kamarnya saja. Tapi jelas saja Dino yang ketakutan langsung menolak. Di keesokan harinya, si ibu mengajak Dino dan Vira pergi ke toko kacamata untuk menggantikan kacamata Dino. Namun saat si ibu berjalan, seluruh pria langsung terpesona saat melihat kecantikan si ibu. Sih. Sesampainya di toko optik, penjaga toko yang mirip Jaka Tingkir langsung memuji kecantikan Yanti, di mana meski telah mempunyai 2 anak, namun sekilas mereka seperti kakak adik. Lantas saat Dino akan memilih kacamata, Kang Heru memberi penawaran diskon 90% asalkan ia bisa ngedate dengan si ibu. Apaan sih itu tukang optik? Saat akan pulang, Vira pun heran dengan ibunya yang mau saja ngedate demi diskon 90%. Namun saat azan berkumandang, tiba-tiba saja si ibu kembali merasakan kesedihan. Di saat itu pula, Vira kembali teringat saat si ibu ditinggalkan oleh si ayah. Di mana 2 tahun lalu, si ayah yang kepincut Elsie hajatan dengan tega meninggalkan keluarganya. Dan meski si ibu telah bersimpuh, si ayah yang dibutakan geolan Elsie tetap berusaha untuk meninggalkan keluarganya. aku ambil pisau ya. Setelah suaminya pergi, Yanti hanya bisa menangis hingga ingus dan jigongnya kemana-mana.
Di sore harinya, Vira pun terperangah saat melihat kecantikan ibunya. Akan tetapi sungguh disayangkan, kecantikan si ibu hanya dihargai dengan diskon 90%. Seketika Kang Heru semakin terpesona saat melihat kecantikan Yanti. Lantas setelah memberikan bunga emperan, Heru langsung mengajak Yanti ngedate. Di keesokan harinya, Vira pun heran saat si ibu pulang dengan kondisi berantakan setelah 24 jam pergi tanpa kabar. Tapi bukannya menjawab, si ibu yang mulai bina langsung pergi. Maaf ya. Sungguh edan bisa kita lihat, setelah mencicipi cacing Heru yang perkasa, si ibu pun tak bisa menahan hasrat gabrutnya yang semakin menggebu, di mana dengan kecantikannya, si ibu menggoda para pelanggan pria agar dirinya bisa menikmati berbagai varian cacing. Di tengah malam, Vira pun penasaran saat ia mendengar si ibu yang berbicara sendiri di ruang tengah. Astagfirullah, sontak Vira pun syok parah saat melihat si ibu sedang berbincang dengan jurik bermasker Chetno Drop. Sesaat kemudian, si ibu yang menyadari Vira menguping pembicaraannya terlihat mendatangi kamar Vira. Di saat itu pula, Vira yang ketakutan hanya bisa pura-pura tidur. Vira. Kamu sayang ibu kan? Seketika Vira pun kena mental saat melihat tingkah si ibu yang semakin creepy. Singkat cerita, saat makan malam dengan lauk mie, si ibu pun kesal saat mengetahui Dino yang malah memecahkan kacamata barunya. Kemudian sambil mengelus-ngelus kepala Dino, si ibu langsung mengungkapkan unek-uneknya pada putranya yang tidak tahu terima kasih. Terlebih dirinya harus mengorbankan celengannya agar Dino mendapatkan kacamata baru dengan diskon 90%. Sama bapak kamu. Atau bersyukur. Muak ya sama kalian. Setelah puas meluapkan kekesalannya, si ibu berkata jika hidupnya selalu sial setelah kelahiran Vira dan Dino. Di tengah malam, Vira bergegas pergi ke rumah Mang Jamal untuk meminta bantuan. Sesampainya di rumah Mang Jamal, Vira langsung menceritakan tentang sikap si ibu yang semakin aneh. Namun seketika Vira panik saat melihat keberadaan si ibu tiba-tiba berada di rumah Mang Jamal. Hingga saat si ibu berusaha meminta maaf, Mang Jamal mengungkapkan jika si ibu telah menceritakan semuanya, di mana Jamal menambahkan jika dirinya akan mengantar si kakak untuk check up ke psikiater. Namun setelah mendengar hal tersebut, Vira pun panik saat si ibu memeluk dirinya. Terlebih ia merasa jika apa yang dialami si ibu tidak bisa diatasi oleh psikiater. Di keesokan harinya, sepulangnya dari psikiater, si ibu langsung memeluk anak-anaknya dan meminta maaf atas sikapnya yang sangat labil. Lantas setelah si ibu pergi, Vira langsung menanyakan perkembangan kondisi si ibu pada Mang Jamal. Namun Mang Jamal mengungkapkan jika saat ini kondisi si ibu semakin membaik. Akan tetapi, Vira merasa ragu saat mendengar hal tersebut. Sungguh malang, giliran ayam tidak mendapat simpati dari chicken lover meski disembelih dengan cara serampangan. Hingga saat malam semakin larut, Vira pun penasaran saat mendengar suara ibunya yang sedang mandi.
Astagfirullah, uyuhan gak banyak kutil. Betapa syoknya Vira saat si ibu melakukan ritual aneh di kamar mandi. Di keesokan harinya, Vira dan Dino terlihat mendatangi psikiater untuk menanyakan perkembangan si ibu. Namun di saat itu pula si dokter mengungkapkan jika sejak setahun lalu si ibu tidak pernah melakukan pemeriksaan. Mengetahui hal tersebut, mereka pun sadar jika Mang Jamal telah merahasiakan sesuatu. Bangsat siap. Hingga di malam harinya, Vira dan Dino meminta Mang Jamal untuk menceritakan segalanya. Dirasa tak bisa lagi mengelak, Jamal mengungkapkan jika semua itu merupakan efek dari susuk yang ada dalam tubuh Mbak Yanti. Di mana setelah pengobatan mentalnya tak membuahkan hasil, Jamal mengungkapkan jika dirinya terpaksa mengantar Mbak Yanti untuk memasang susuk. Dan ajaibnya, setelah pemasangan susuk tersebut Mbak Yanti bisa sembuh. Mendengar hal itu, Dino yang tidak ingin hal buruk terjadi meminta Mang Jamal untuk membantu si ibu untuk mencabut susuk tersebut. Sepulangnya ke rumah, si ibu yang merasakan linu ekstrim di celengannya akhirnya berkata jujur jika jurik bermasker no drop yang sempat ia lihat sebenarnya adalah hodam dari susuknya. Dan sejak pindah ke rumah ini, dirinya sudah sangat sulit mengendalikan tubuhnya sendiri. Lantas si ibu yang tidak ingin hal buruk terjadi memohon agar Vira dan yang lainnya segera membawanya menemui si Mage guna mencabut susuk di tubuhnya. Sesampainya di tempat tujuan, si Mage bernama Dea langsung menanyakan maksud kedatangan Vira dan keluarganya. Lantas tanpa basa-basi, Vira meminta Mak Dea untuk mencabut susuk di tubuh si ibu. Mendengar hal itu, Mak Dea mengungkapkan jika Yati harus menjalani ritual menyakitkan untuk mencabut susuk tersebut. Terlebih susuk ini bukanlah susuk kecil dan biasa seperti yang dipakai orang-orang pada umumnya. Tapi meskipun begitu, Yati yang sudah tidak tahan lagi meminta Dea untuk segera menjalankan ritualnya. Apalagi setelah menghisap darah Dino, dirinya menyadari telah melanggar pantangan susuk tersebut. Mendengar hal itu, sontak membuat Mak Dea panik. Karena yang awalnya Hodam itu cukup diberi darah ayam, kini si Hodam yang sudah merasakan darah manusia akan mengincar Vira dan Dino sebagai tumbal. Lantas apa boleh buat, Dea meminta Yati untuk bersiap, karena ia akan mencabut susuk batu asahan yang ditanamkan di rahim Yati. Kemudian, Vira dan yang lainnya diminta untuk menunggu di luar. Sesaat kemudian, setelah persiapan selesai, Dea langsung memulai ritualnya. Setelah beberapa kali berusaha melonggarkan segel, kini saatnya Dea melakukan ritual puncak bernama Dokmok alias Kodok Moduaka. Apakah Yanti akan selamat? Terima kasih, Bu. Singkat cerita, seusai ritual pencabutan susuk, Vira dan yang lainnya merasa lega saat si ibu terlihat sehat walafiat. Lantas si ibu langsung mengajak keluarganya untuk pulang. Innalillahi, rupanya ritual pencabutan susuk Yati telah gagal, di mana Mak Dea malah tewas setelah merasakan mules ekstrim. Di keesokan harinya, Vira langsung menanyakan keberadaan Mang Jamal pada si ibu, apalagi dompetnya malah ketinggalan. Lantas si ibu memberitahu jika sejak tadi subuh, Mang Jamal sudah pulang. Mendengar hal itu, Vira bergegas mengembalikan dompet tersebut. Di siang harinya, Yati berniat mencukur rambut Dino yang sudah semakin galing. Lantas, Dino meminta si ibu untuk memotong rambutnya dengan gaya cepmek. Aku rambutnya kalau diwarnain bagus nggak ya? Ganteng banget. Lah, sungguh tolil, bukannya kabur, Dino malah pasrah saat si ibu membeset matanya.
Sementara di sisi lain, Vira yang akan mengembalikan dompet merasa heran saat melihat kontrakan Mang Jamal yang sangat sepi. Hingga di perjalanan pulang, Vira yang berusaha menghubungi Mang Jamal seketika heran saat mendengar suara HP si Mamang dari sebuah rumah terbengkalai. Innalillahi, seketika Vira lemas saat menemukan jasad Mang Jamal bersama jasad-jasad mantan pacar ibunya. Rupanya si Hodam dalam tubuh si ibu semakin kuat akibat sudah banyak meminum darah manusia. Khawatir pada Dino, Vira yang panik langsung ngabret pulang. Dino. Astagfirullah, betapa syoknya Vira saat melihat mata Dino yang terluka parah. Singkat cerita, Vira yang siuman seketika panik saat dirinya sudah disekap si Hodam yang sudah mengendalikan tubuh ibunya secara sempurna. Di saat itu pula si Hodam bermata kucing garong merasa senang saat berhasil menguasai tubuh Yati seutuhnya. Kemudian si Hodam berkata, jika bukan karena bantuannya, Yati sudah lama mati akibat mengalami depresi akut. Namun bukannya mengincar Mas Dayat yang telah menyakiti Yati, si Hodam malah ingin menghabisi kedua anak Yati. Di saat itu pula, Dino diminta untuk menghabisi kakaknya. Namun untungnya Dino masih waras dan berusaha untuk melakukan epic comeback. Bagaikan disemek kane, Vira pun ngap dada setelah dicok slam si Hodam. Kemudian si Hodam langsung mengambil gunting untuk menghabisi Vira. Di saat itu pula, Vira yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah sambil mengual-ngual kepala ibunya. Seketika Vira pun heran saat melihat Hodam si ibu yang tiba-tiba kepencet emot. Tanpa diduga, kesadaran Yati berhasil melakukan perlawanan pada si Hodam yang akan menghabisi putrinya. Kemudian, si ibu meminta bantuan Vira untuk menyucukkan gunting ke rahimnya, tempat batu asahan itu tersimpan. Meskipun ragu, namun Vira terpaksa melakukannya. Akhirnya, berkat bantuan kesadaran si ibu, Vira berhasil menghabisi Hodam yang telah merasuki ibunya. Hingga sesaat kemudian, Vira pun bisa melihat keberadaan si ibu yang langsung datang berpamitan kepada Vira. Ternyata, batu asahan yang dimaksud adalah batu yang pernah dipakai si ibu untuk merujak properti kucing ketika dirinya masih kecil. Bersamaan dengan hal itu, Dino yang siuman tak bisa menahan tangis saat menyadari si ibu telah meninggoy. Kemudian, Vira pun baru teringat perkataan ibunya. Di mana ketika itu si ibu memberitahu Vira jika yang memakan anak kucing itu bukanlah ibunya, melainkan kucing Jalu yang ingin memiliki anak dari ibu kucing tersebut. Karena ibu manapun tidak mungkin tega menghabisi anaknya sendiri, kecuali orang itu gelo dan kurang iman. Lalu, film pun sudah berakhir.
Bagaimana, menyeramkan sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. Intinya, batu hodam yang dimasukkan ke rahim Yati adalah salah satu pecahan batu yang digunakan Yati untuk merujak kucing Jalu. Di mana setelah menghabisi kucing Jalu, rumah tangga Yati seolah mendapat karma, di mana rumah tangganya tidak pernah lagi harmonis hingga suaminya lebih memilih Elsie hajatan. Maka dari itu si Magedea menggunakan batu tersebut untuk membuat Yati sembuh dari depresinya. IMDb untuk film ini adalah 6,1. Mungkin segini dulu pembahasan film Dia Bukan Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.